Mas Yo di Padang? Di Padang udah berapa kali, udah sering kali. Itu yang mau bilang kan, provinsi paling luar biasa. Di seluruh daerah ada rumah makan Padang, di Padang nggak ada rumah makan Padang. Iya, iya. Iya kan? Benar, Iya kan, benar. Bang? Seluruh Indonesia ada rumah makan Padang. Ya. Tetapi di Padang nggak ada rumah makan Padang. Iya. Bayangin, Bang, kurang hebat apa tuh ya? Dan masakan Padang beberapa mirip-mirip Manado ya? Tapi gue lebih suka kalau makanan Padang tuh ikan bili. Lu kenal ikan bili? Oh, ikan danau singkarak. Enak banget tuh. Meninjau juga ada. Jadi mau kalau makan Padang pasti akan pesen ikan itu. Pasti akan pesen bili. Nggak pernah nggak. Kecuali di situ nggak ada gitu kan. Karena dia sekalipun udah dibiarin di atas piring tetap garing. Kalau yang lain kan kalau kena angin kan udah kayak lewat ya nenek-nenek gitu kan. Ya. Tapi kalau ini kan tetap garing, Bang. Ya. Cuman yang mau nggak suka, ada beberapa restoran Padang yang ikan bilinya ada jengkolnya, ada jariangnya. Nah itu yang Mongol jariang nggak terlalu suka. Kurang suka jengkol. Lu yang stand up comedy gini ya ketawa mulu, pernah sedih nggak sih? Hidup dari kecil itu hidup sedih, Bang. Nah sekarang ini? Enggak. Pernah dihina orang apa? Ya kalau dihina orang sih logik, banyak yang ngomong udah artis cah, bukannya dibenerin muka, udah punya duit gitu. Banyak, Bang, yang komen begitu. Ngol, aku berangkat ke Korea benerin hidung lu gitu. Cuman Mongol pikir hidup gue, badan gue, kok situ yang repot. Banyak, Bang. Tapi dengan lu dibilang orang bengkel di samping Ferrari itu hinaan juga lo sebenarnya. Gue mah nyantai, Bang. Karena salah satu rahasia hidup Mongol sampai hari ini santai, karena gue punya prinsip, Bang. Kita harus memilih di antara dua hal ini. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ya. Nah, kita harus memilih kafilah atau anjing. Nah, gue milihnya kafilah. Jadi kita berlalu, nah lu yang anjingnya yang menggonggong. Jadi gue nggak mau peduli orang lu bilang apa, selama orang tua tidak ikut ngomen, nggak ada masalah. Yang gue salut lagi, lu orang Kristiani tapi menghormati agama lain dan ngerti Islam juga gue lihat. Oh iya coy, sampai Habib Jafar bilang, ayo kita nyebut kalimat syahadat mau lebih pendek loh dari Al-Fatihah. Iya, padahal lu lihat Kristiannya juga bagus, tapi lu juga ngerti Islam, keren. Ya karena maksudnya begini, Bang, saya punya prinsip kan hormat menghormati. Ya toh, berarti saling menghormati. Is your religion, it's my religion. Lah kalau kita berdoa saling menghormati kan berarti ada sistem jaga jarak. Di sana lagi sholat Jumat, ya kita di sini jangan mengganggu. Di sini lagi ibadah gereja, yang di sana jangan mengganggu. Kenapa kita harus berantem? Orang lahir dari satu orang yang sama kan, hanya beda nama. Kristen bilangnya Abraham, Islam bilang Ibrahim. Ya kan, melahirkan dua anak, Alkitab dan Al-Quran sama namanya, nggak ada yang dirubah. Ismail dan Ishak. Ya. Nah, ingat ya, bapaknya beda nama di Al-Quran dan Alkitab. Bapaknya yang Kristen Abraham, Islam Ibrahim. Tapi mohon maaf, anak dua agama ini sepakat namanya Ishak, Ismail. Nah, terus kenapa kita ribut? Masing-masing memegang kepercayaan masing-masing, dan kalau bahasa Mongol tuh keyakinan. Lu harus yakin dengan agamamu, jangan mencela-mencela nggak jelas. Jadi yang Mongol bilang, Anda pingin nggak terpapar dengan satani? Saya bilang di podcast banyak orang. Ya udah, kalau lu agamanya Muslim, coba seminggu sekali lu tadarusan. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Kenapa tadarusan itu penting? Berarti lu menghatamkan Al-Quran. Di saat ada sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran masuk, akan ada yang ngingetin, oh itu nggak sesuai dengan Al-Quran. Sama aja kalau tadarusan nih.
salah baca, ada yang ngingetin itu salah cengkoknya. Ya. Sama juga dengan baca Alkitab. Jadi ada ajaran-ajaran yang berbeda dengan Alkitab tulis, kita udah akan aware duluan. Oh berarti nggak benar nih yang ini. Nah, itulah yang Mongol bilang, kembali ke agamamu. Jangan sholat Jumat, datangnya udah mau habis. Datang dari awal karena ada khotbah Jumat. Ada khotib yang akan mengkhotbahkan sesuatu. Yang dikhotbahkan kan kadang untuk membuat kita aware, untuk membuat kita semangat. Iya. Dia udah datang, amin, ya udah, assalamualaikum, pulang. Dah apa yang lu dapet? Sama juga gereja, lu datangnya udah persembahan, udah nggak ada tuh khotbah, lewat. Bagaimana imanmu bertumbuh? Berarti taubat lu bener-bener ya? Taubat gua sih pasti bener bang. Cuman itu yang Mongol bilang, saya selalu pada posisi selalu hidupku benar. Tetapi kalau ingin menjadi kedepannya jadi lebih bagus, iya. Prosesku belum selesai bang. Ya toh, udah. Apa yang mampu kuangkat, kuangkat. Apa yang tidak berani kuangkat, tak akan pernah kuangkat. Tapi untungnya saat lu sebelum taubat, yang katanya lu pernah ada seks party dan lain, untungnya nggak kena penyakit ya? Oh no. Enggak bang. Until now gua rajin ke rumah sakit, ke MMC. Karena kan dulu waktu masih muda kan suka pakai hasis bang. Toh, setelah kemarin kita rajin medical check up toh. Setahun sekali Mongol medical check up di rumah sakit Premier Jatinegara bang. Oh, tapi saya rumah sakitnya MMC bang. Kalau Jatinegara karena kan kita voucher bang. Jadi rajin melakukan yang namanya medical check up. Bahkan termasuk waktu kemarin kepapar COVID, Mongol masih foto toraks bang. Untuk memastikan apakah di dadaku ada flek yang bekas COVID itu loh bang. Nah, 2 kali lakukan foto toraks ternyata aman terkendali. Until now. Jadi pasti sekarang luar dalam sehat lah. Alhamdulillah bang, puji Tuhan. Sampai usia sekarang Mongol sebulan lagi ulang tahun. Udah usia 44. Nggak pernah masuk rumah sakit opname bang. Kecuali Mongol itu kan nggak boleh nyium asap rokok bang. Jadi nyium asap rokok boleh bang. Tapi kalau sampai ada satu ruangan kayak di tempat buat ngerokok itu loh bang, smoking room, Mongol di situ, terus ada 4 orang 5 orang ngerokok. Nah itu gue megap bang. Nah itu biasanya harus ke rumah sakit melakukan terapi oksigen. Jadi ngeluarin oksigen yang di dalam, dimasukin oksigen murni. Nah itu biasanya begitu doang obatnya bang. Nggak boleh ciuman dengan perokok. Enggak juga bang, karena memang juga belum pernah ciuman lagi, gue udah lama pingin. Kasian banget lo kering gitu ya. Pingin bang, cuman kan tadi kita podcast gitu, ditanya kan, gila ya lu laki tapi kukunya cakep banget, gue cewek kalah lo sama kuku lu Mongol. Ya salah satu hal yang membuat Mongol itu dengan seseorang tuh, maksudnya ngejaga diri tuh, usia mohon maaf nih Mongol udah 44 tahun, gak ada lubang gigi bang. Gigi gue belum ada lubang sampai hari ini bang. Teman-teman gue nanya kenapa bisa gak ada lubangnya. Gue juga bingung. Sama, gue juga gak pernah sakit gigi. Pernah ngerasain orang lain sakit gigi, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Gue pingin ngerasain itu sakit gigi juga bingung bang, gimana caranya ya. Tapi kalau keinjek sih pernah bang, emang bener sakit kena kuku. Ya. Jadi nyantai bang until sekarang. Nah cuman kan dengan adanya COVID ini memang merubah banyak hal bang. Ya. Termasuk dari sisi honor. Biasanya kita stand up, saya sekali manggung untuk keluar kota 70 juta, itu belum termasuk tiket dan sebagainya. Sekarang kita harus banting harga ke 50%, itu pun masih dinegoin gitu-gitu. Tapi setidaknya selama sebulan kita masih bisa mendapatkan 5 job dari sebuah Zoom, itu udah membahagiakan bang. Setidaknya masih bisa menghasilkan kurang lebih 75 juta sebulan, masih aman. Ya juga sih. Begitu bang. Berarti efeknya kelihatan banget ya menurutnya. Banget bang. Itu yang Mongol bilang kan kemarin, kalau bisa yang namanya PPKM boleh tetap diperpanjang.
Tapi bagaimana kalau seandainya lapangan juga dibuka gitu loh. Ya toh, baru biar aman lakukan punishment kepada mereka yang tidak patuh. Seperti nggak mau divaksin, nggak mau pakai masker. Harusnya dihukum gitu Bang. Karena biar bagaimanapun jangan cuma gara-gara ketidaktaatan beberapa orang akhirnya kita sampai tahun depan nggak ada pekerjaan Bang. Lama-lama ginjal hilang semua Bang orang Indonesia. Iya. Karena sekarang banyak banget yang dikit-dikit minta bantuan. Karena ya gitu Bang. Kalau seandainya beras ada tapi duitnya nggak ada Bang, mau gimana? Ya. Itu survive. Emang lu nggak punya bisnis lain? Udah nggak ada Bang, udah dijual. Mobil semua udah dijual. Bisnis? Tinggal maksudnya Usaha lain apa? Rental mobil udah nggak jauh, mobilnya udah dijual semua. Kau udah balik modal, mau beli lagi baru, udah kena COVID. Siapa yang mau pakai? Jadi duitnya simpen aja di BNI, dibungain aja di situ. Nanti kalau pandemi kepastian, barulah. Tinggal 12 lagi yang masih jalan. Tapi 12-nya Mercy semua Bang. Jadi yang 6C 200, yang 1S 350, yang 6-nya. Lu udah berapa lama sih stand up comedy itu tahun berapa? Pertama tayang? 10 tahun Bang berarti. 10 tahun segitu ininya ya? Melesatnya ya? Itulah Bang. Itu yang Mongol boleh jujur, kalau bukan karena Tuhan Bang nggak mungkin Bang. Saya bisa mengalahkan Ernest, bisa mengalahkan teman-teman yang lain. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Mau pakai susuk sumpah demi Tuhan enggak Bang. Mau pakai orang pinter sumpah demi Tuhan, gue di 7 turunan enggak gue pakai orang pinter. Karena buat gue ngapain gue tanya orang pinter, gue masih pinteran gue. Iya juga sih. Gitu. Gue mau pakai susuk, ada yang bilang katanya gue pakai susuk berlian Bang di Kuningan. Gue bilang sorry, gue orang Manado. Kami orang Manado kalau berlian gak ditaruh di muka, ditaruh di cincin. Itu biar biasa loh. Jadi ya, otomatis apa ya? Enggak Bang. Gua enggak pernah melakukan sesuatu yang keluar dari kaidah agama. Itu aja. Dan jaminannya mami sama anakku. Aku enggak pernah melakukan hal-hal yang ngelarung sesaji lah. Enggak. Tuhan marah bohong. Orang tanya, Kutus kenapa lu bisa melejit? Karena Mongol mengerti hakikat panggung Bang. Seorang stand up comedian kalau ingin berhasil di panggung harus menjadi salah satu stand up yang pinter menjilat. Ya. Menjilat apa nih maksudnya? Bang, saya stand up di Garuda itu dari 4 direktur utama Bang. Dari Papa Arif, Pak Pahala, itu 4 direktur utama Bank Mandiri, dari Pak Budi Menkes ke Pak Tiko mengisi itu Bang. Bank BNI ngisi Bang dari beberapa direktur. Jadi karena kita stand up, jadi saya tidak menggunakan panggung itu untuk mengkritisi kebijakan siapapun. Saya hanya ingin mereka tertawa karena saya dibayar untuk menghibur, bukan untuk mengkritisi. Besok acara Bang tuh Bang, besok jam 8:30 pagi mulai open Zoom. Gua akan tampil di jam 12. Bahkan Mongol posisi sebagai headliner Bang, yang paling ger dari semua pengisi acara. Saya akan stand up didampingi oleh 2 direktur utama. Gini Bang. Dan cuma 15 menit. Kayaknya semua komedian lu paling mahal deh. Bingung gue. Ada apa sih sebenarnya? Ada sesuatu nggak sih di balik sama produser dulu? I don't know. Ada esek-esek lah mungkin. Tuhan marah bohong Bang. Gitu. Enggak. Ya. Enggak. Itu yang mau bilang tadi Bang. Kita harus tahu membuat orang yang ngundang kita tuh biar dia nggak berhenti ngundang kita. Ya. Saya kalau diundang di sebuah bank Bang. Contoh nih ke Bank BNI atau Bank Mandiri. Saya di Bank Mandiri. Kita harus cari tahu tentang Bank Mandiri itu dari mana. Terus berapa omset dan laba mereka tahun ini. Terus apa yang menjadi trademarknya mereka, tentang trust, tentang apa. Kita harus pelajari.
Nah, itu kita bisa korek tuh Bang, materi tentang hal-hal seperti, wah ini berarti Bank Mandiri benar-benar bank luar biasa karena bisa membagi dividen kepada para pemegang saham tanpa berkurang sepeser pun. Berarti ini para BOD memang benar-benar the best. Dipanggil lagi Bang. Berarti sebelumnya Karena kalau nggak the best nggak mungkin bisa ngebagi dividen secara konkret. Jadi kita harus mempelajari kayak kemarin di Balikpapan itu Pertamina yang Patra Niaga. Cross check anak perusahaan Pertamina bernama Patra Niaga. Dia di Balikpapan, berarti dia akan beli berapa, targetnya apa, konsorsiumnya apa, harapannya apa. Oke, satu, semoga Pertamina bisa mengambil brokerokan. Dan gue pasti yakin bisa diambil. Kenapa? Karena sekarang Pertamina menjadi 500 perusahaan terbaik di dunia. Ayo. Jadi kita kan kayak ngasih kekuatan kepada teman-teman Patra Niaga untuk survive. Masuk 500 besar di perusahaan seluruh dunia. Mereka. Yoi. Jadi kita harus kuasai yang ngundang Bang. Benar, itu baru kita harus kuasai apa aja kayak Bank Mandiri. Kita tuh ternyata punya Bank Mandiri tuh hebat banget. Pingin beli rumah aja nggak usah ribet suruh Bank Mandiri. Tinggal cari aja di lelangmandiri.com. Gila loh, mau sampai hafal loh. Saya beli mobil Ferrari kan lagi lewat Bank Mandiri. Cash lagi katanya. Cash. No credit. Keren. Karena ajaran agama Mongol di Kristen nggak boleh berhutang. Jadi, dan yang kedua Bang, kenapa cash? Setidaknya kalau seandainya Mongol ada apa-apa aman. Kalau kita beli kredit, tahu-tahu di tahun ketiga Mongol nggak jadi artis, siapa yang mau perpanjang tuh kreditnya? Iya, disita ntar. Yoi coy, disita kalau dia balik modal kita. Kalau nggak kan dianggap pilot kitanya. Masa kita beli 4M dipakai 3 tahun, berarti harga sewa mobil itu 3 tahun 4M. No thank you. Mendingan kita beli cash, kita jual lagi turun 160 juta nggak ada masalah. Begitu. Lu kemudian udah dikenal di film juga. Yang belum apa nih? Belum apa ya Bang? Copet kayak Yang belum apa Bang? Ya, ini istri belum mikirin lah. Belum Bang, sumpah belum. Karena memang ada perjanjian kan, anak mintanya setelah dia lulus SMA. Nah sekarang lagi sementara pembicaraan ya kan dengan Cece kalau bisa setelah dia lulus SMP. Kan sekarang kelas 2 SMP Bang. Nah maksudnya dia setelah lulus SMP boleh nggak? Man kan dia selalu bilang kan nanti dia takut ibu sambung nih, ibu tiri katanya jahat. Sinetron banget ya. Ya, lu sama omanya, jadi gue bilang gini deh, kan papi udah punya duit papi itu udah dibagi 2. Jadi punya adik ini punya papi. Jadi di saat papi nikah lagi, adik udah punya duit sendiri, mami. The step mom nggak akan ngurusin punya adik karena selama nggak ada cap jempol adik sama tanda tangan papi nggak boleh diambil oleh siapapun. Jadi mungkin dia takut kalau nanti kalau udah ada ibu tiri terus dia nggak keurus. Ya, kurang perhatian lah. Nah, dia kan mungkin nonton sinetron, akhirnya jualan kue. Nah, mungkin itu di otaknya dia Bang. Jadi. Tapi emang udah ada siapa? Jangan yang di Pattaya tadi. No thank you. No, medai enggak. Oh, di cup gitu kan? Enggak lah Bang, enggak. Kagak Bang, kagak. Apa masih doyan yang kiloan aja? No. Enggak juga? Enggak kepikiran Bang, enggak mikir. Enggak mau mikir Mongol. Tapi dengan Mongol yang udah punya nama begini, tinggal nunjuk kali ya kalau mau ya. Yo coy, karena kan kadang-kadang mohon maaf nih Bang, kalau kita manggung di sebuah acara di luar kota dulu sebelum corona kan ada aja kan orang-orang PA yang di depan Bang kita ada kok buat mijit, jadi begini-beginian. Tapi sampai hari ini nggak ada satupun yang gue bawa ke kamar 10 tahun karirku di dunia stand up. Kenapa emang nggak bisa? Video call melulu jam 11 malam.
Oke. Ah. Jam setengah 11 malam pasti dia video call. Halo, di mana sayang? Coba Mami lihat di tempat tidur. Kasih lihat tempat tidur. Di kamar mandi dong. Coba Mami lihat. Gitu. Jadi kita nggak bisa nakal. Emak ngontrol by video call. Oh. Baru nanti dia kalimatnya, di ending kalimat dia selalu ngomong begini. Ingat nih sayang nih, Ngana ada anak cewek. Kalau Ngana menyakiti perempuan, nanti Ngana anak orang lain sakiti. Insaf gue langsung bang. Sampai akhirnya yang di Batam pun karena lu nggak mau cewek, ditawarin cowok. Di Batam itu bang. Di Batam itu kasus kita ceweknya di lobi katanya pakai baju biru, usia 18 tahun, di mejanya ada jus alpukat. Jadi gue masih ingat banget tuh bang, gue turun, gue bilang Dek pulang aja karena nggak usah gitu. Dia bilang enggak bang, katanya aku buat mijitin abang, soalnya dengar katanya abang capek. Gue bilang nggak usah, pulang aja beneran. Tapi bang aku udah dibayar, nggak usah, nggak apa-apa beneran, itu berarti rezekimu Dek, pulang aja. Ya makasih ya bang, dia cium tangan bang. Dek. Ceweknya pergi, orangnya datang, oh bang nggak suka cewek ya? Cowok juga ada kok bang. Langsung, hah? Jadi gue disuruh cewek pergi, dikirain gue nyari cowok. Tapi kan jadi lucu bang, itu jadi materi tuh. Ya, apa karena peran lu yang bancian tadi? Mungkin. Enggak juga bang. Emang gue juga jalan kelihatan bencongnya? Enggak lah bang. Wah, Kita peran doang kan di film kan? Ih, gue masih anak selengean bang. Gue sempat tuan gue ke Plaza Indonesia pakai tali jepit. Ya. Karena gue ngikutin kalimatnya almarhum Opa Bob Sadino. Ya, karena pendek mulu dia. Nah, ya kan orang yang rapi banget di mall biasanya cuma ngider. Ya. Ya. Iya, beli di sana, terus waktu itu ke Singapura di Marina Bay, gitu. Ada teman main judi, kita jalan-jalan di Rolex. Pas mereka masuk, mereka juga pakai jam tangan Rolex, gitu. Oke. Masuk ya, selamat datang, gitu kan. Karena mereka tahu orang Indonesia. Pas gue masuk, gue dimasukin ke VIP, dikasih coklat. Jadi ini orang pada naik. Kenapa Mongol di situ? Gitu kan, terus jam tangan Mongol diambil, dibersihin gitu kan. Terus mereka ini orang pejabat bang. Apa Mongol ya? Terus ditanya kan itu kenapa? Langsung lah mbaknya ngomong, oh dia pakai jam tangan Rolex yang brand yang limited edition. Nah kita di sini kenanya VIP gitu, karena dia pakai jam tangan Rolex Daytona Platinum. Langsung bang tuan marah bohong. Nah cuman gua barangnya gua memang jarang pakai, gua simpen. Tapi ya namanya juga kita orang Indonesia ya, buat menyelamatkan sesuatu ya gue juga ada orang sesama teman partai, dia juga jualan jam tangan Rolex palsu, dihargain cuma 2 juta buat ngebantu, gue beli bang. Nah itulah yang orang bilang ini Rolexnya palsu. Karena gue nggak mungkin pakai Rolex asli bang. Karena biar bagaimanapun harga yang gue beli cuma sekian ratus juta, sekarang harganya udah 2,6. Karena kan dia udah nggak ada lagi baru bang. Maksudnya udah tidak, Daytona itu udah 50 tahun. Jadi cuman ada yang sudah ada di tangan, hand by hand katanya. Ada tuh bang di sana ditaruh. Masih ada sampai sekarang Daytonanya? Ada dong bang, ngapain gua jual? Belum perlu duit kan? Tabungan masih aman bang, masih aman tabungan. Buat bayar cabai-cabean juga tiap hari masih bisa, cuman kan milih tidak. Say no. Lu stand up untuk off air show pertama dibayar berapa? 8 juta. Nggak mahal sih untuk angka segitu untuk awal sih. 2012. Tapi sebenarnya pernah cuma dibayar 4 juta, tapi itu acara komunitas. Jadi acara stand up, komunitas stand up komedi Indonesia tuh bikin acara, gue dibayar juta. Tapi untuk acara corporate pertama itu
di daerah Warung Buncit dibayar 8 juta. 2 bulan kemudian naik 12 juta setengah. Beberapa tahun naik lagi. Akhirnya sekarang untuk DKI Jakarta 45 juta, untuk keluar kota 70 juta. Dan semua harus via manajemen. Pastinya Bang, karena mereka yang atur jadwal. Cuman manajemen udah ganti 3 kali. Udah ganti 3 kali manajemen. Nah sekarang pakai manajemen sendiri, tapi kita gaji orang. Gitu Bang. Keren banget sih lu. Nggak nyangka ini mungkin dulu zaman kejayaannya Warkop. Karena itu lu mungkin belum lahir kali ya. Udah dong. Ada Bang, udah. Cuman kan mohon maaf Bang, kita di daerah nggak pernah nonton. Tidak melecehkan Om Indro-nya ya. Saya di Sangir Bang, belum ada listrik di daerah Mongol. Jadi sama dulu kalau kita nonton cuman buat ada TV tapi pakai aki Bang. Oh gitu. Nah kita cuma nonton untuk Elias Pikal sama Hari Minggu, album minggu kita. Habis itu harus dimatiin karena nggak ada listrik, benar-benar nggak ada listrik. Jadi otomatis saya kurang punya data, maksudnya kurang banyak tahu film-filmnya Om Indro. Gitu. Nah setelah ke Manado juga begitu, lebih banyak kan nonton bioskop toh. Di rumah juga begitu, kalau udah jam 7 malam udah nggak boleh nonton TV. Orang tua Mongol yang ini udah suruh bikin PR, kon tidur cepat, besok masih mau ke sekolah, begitu. Nanti di Jakarta lah mulai nonton. Itu juga nggak setiap hari Bang, karena kan kerja. Iya. Gitu. Keren. Lu ya semangat terus sekolah olahraga nggak sih? Iya, aku pencinta air Bang. Olahragaku di air. Renang. Ya, itulah yang membuat mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang lain, Mongol lebih awet muda Bang. Aku kemarin ketemu teman-teman sekelas sekolah di Manado, baik di SD, SMP maupun SMA. Mongol sampai kaget, sampai mereka mencurigai Mongol tuh perawatan. Mereka mencurigai Mongol tuh disuntik macam-macam. Enggak Bang. Bang, gue boleh jujur, gue pernah yang ke kuntilanak daripada gue disuntik. Gue disuntik vaksin COVID Bang, boleh tanya sama Polsek Tanjung Priuk. 3 kali ditensi 178 per 120. Nggak ada masalah kata dokternya 178, yang 120-nya yang bahaya. Disuruh istirahat, dikasih minum es teh manis, diajak lagi, tetap lagi Bang, mumet, otak udah pucat. Akhirnya lagi sementara main game, sementara main Mobile Legends dicolok, pak masuk. Dengan lu udah puluhan tahun lah, 10 tahun lebih ya di karir stand up. Ada ketemu penggemar yang fanatik atau yang nyebelin? Nyubit lo apa nyakar lo? Banyak Bang. Kalau yang begitu mah udah resiko Bang. Tapi kalau ketemu teman-teman saudara-saudara yang luar biasa mengganggu Mongol atau ngefans sama Mongol tuh banyak banget. Ada yang sampai ngirimin batu cincin Bang. Ada yang blue topaz, ada yang ametis, original semuanya Bang. Terus batunya gede, yang 10 jutaan satu batu. No hidit, original semuanya. Jadi ada yang ngasih, banyak sih Bang, ngasih baju. Yaitu ada kurang lebih dari tahun 2014 tuh, sejak karir stand up tuh itu udah terjadi sampai hari ini. Gitu. Jadi itu yang mau bilang, memang terima kasih banget nih buat teman-teman yang ngefans sama Mongol, yang sudah menganggap Mongol seperti saudara, abang mereka tuh luar biasa banget. Gitu. Mongol, lihat dunia komedian sekarang, ada pesan-pesan buat calon komedian? Kebetulan belum mau meninggal Bang, jadi nggak usah dipesan. Ya maksud gua nasihat lah. Dari senior lah, nasihat dari senior lah. Ya panggungnya, gitu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, niscaya engkau akan bisa menjadi salah satu komedian yang
yang akan menjadi komedian yang mengharap keluarga pasti akan bahagia, dompet kita juga pasti akan aman. Yang penting ya itu tadi Bang, jangan lupa belajar, apalagi buat seorang stand up komedian jangan lupa open mic, karena open mic adalah ajang untuk kita belajar menjadi seorang stand up komedian. Jangan sombong dan disiplin mungkin ya pastinya. Bisa jadi sih Bang. Gitu. Oke, monggo, makasih ngobrolnya, seneng banget. Terima kasih. Sehat terus, makin sukses, biar kebeli banyak Ferrari berikutnya. Oh ya ampun, makasih juga ya Bang udah ngundang Mongol ya. Sehat terus, makasih ya, thank you ya. Ya. Oke, Thank you. bye. Teman-teman lupa subscribe-nya mana, komennya mana, like-nya mana, dan terakhir lonceng. Plus jangan lupa share. Dadah. Taruh, ada lagi. Apa? Oke, thank you ya, udah ya. Dadah. Nah.